Penanaman mangrove dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dapat menanam langsung buahnya atau dari hasil persemaian. Penanaman dengan bibit hasil persemaian dapat dilakukan dengan hati-hati ketika mengeluarkan bibit dari polybag agar tidak merusak akarnya dan plastik polybag dapat digunakan kembali. Kemudian lubangi tanah sesuai dengan ukuran polybag. Masukkan tanaman ke lubang tanam kemudian ditimbun dan diikat pada ajir agar bibit dapat bertahan dengan kuat ketika air pasang. Penanaman sebaiknya dilakukan pada saat air surut agar dapat diketahui jarak tanam sudah seragam atau belum. Sesuaikan jenis tanaman dengan lingkungannya seperti pasang surut air, besar kecilnya ombak, kecepatan angin, serta faktor lingkungan setempat perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi tingkat keberhasilan penanaman. Jarak tanam tergantung lokasi dan tujuan penanaman. Penanaman di pinggir laut dengan tujuan melindungi pantai dari abrasi atau sebagai jalur hijau, jarak tanamnya adalah 1 kali 1 meter. Jumlah baris diusahakan sebanyak mungkin. Semakin tebal lebar kawasannya, akan semakin besar kemampuannya untuk melindungi pantai dari abrasi. Semakin besar kemampuannya menghijaukan pantai, akan semakin banyak ruang untuk perlindungan dan tumbuh bagi biota laut. Sebelum dilakukan penanaman, perlu diperhatikan kesesuaian jenis mangrove dengan kondisi substrat di lokasi dan zonasi vegetasi mangrove. Misalkan untuk jenis Rhizopora dapat ditanam di substrat berlumpur, sedangkan untuk jenis Avicennia di substrat lumpur berpasir. Untuk daerah tertentu dengan gelombang yang besar, maka perlu dibuat perlindungan seperti alat pemecah ombak atau hybrid engineering. Keberhasilan kegiatan penanaman mangrove sangat ditentukan oleh kegiatan pemeliharaan tanaman antara lain penyiangan dan penyulaman. Penyiaman dilakukan untuk mencabut tumbuhan pengganggu atau gulma, sementara penyulaman dilakukan apabila ada tanaman yang mati, yaitu menggantinya dengan bibit yang umurnya atau ketinggiannya sama dengan tanaman yang lain agar umur atau tinggi tegakan seragam. Mangrove juga memerlukan perlindungan khusus karena banyak gangguan yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman, antara lain ketam atau kepiting yang sering menyerang mangrove sampai umur 1 tahun, kambing peliharaan yang suka memakan tanaman yang telah berdaun sampai ke pangkal daun, serta aktivitas masyarakat antara lain menjala ikan, memancing, mencari kepiting, mendaratkan perahu, bermain atau berkreasi di wilayah penanaman mangrove. Setelah mangrove tumbuh besar dan lebat, perawatan dan pemeliharaan perlu terus dilakukan agar ekosistem terlihat rapi dan teratur. Kegiatan-kegiatan penanaman mangrove yang direncanakan dengan baik serta melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan merupakan bagian dari kepedulian kita semua agar ekosistem mangrove tidak rusak dan berfungsi sebagaimana mestinya.